Halo Shalom saudara. Renungan kita hari ini dari Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Saudara, kitab Amsal adalah kitab yang mengajarkan hikmat ilahi dalam hidup kita yang sehari-hari. Maka tidak mengherankan, salah satu topik yang paling banyak diajarkan oleh Amsal adalah mengenai kehidupan ekonomi, alias uang. Masuk akal, karena hidup sehari-hari dalam banyak aspek itu tentu berkaitan dengan uang, bukan? Nah, Amsal tidak menyangkal itu. Separuh rujukan Amsal tentang uang bahkan mengajarkan kita untuk menghargai dan mengusahakannya. Tapi yang tidak kalah mengejutkan, separuh rujukan Amsal mengajarkan kita untuk tidak mempercayai uang. Sekali lagi, bukan karena uang itu tidak berharga, melainkan justru saking berharganya sehingga uang itu dapat memimpin kita yang memilikinya, apalagi kalau kita punya dalam jumlah banyak, itu melihatnya sebagai kota yang kuat, kata Amsal ya, rasa aman yang paling besar daripada melihat pada Tuhan sebagai rasa aman terbesar kita. Nah, ini tentu bukan alasan untuk mengeluh-elukan kemiskinan, karena Amsal mengatakan bahwa tidak punya uang itu menyusahkan. Nah, Amsal kita baca tadi dikatakan itu menjadi kebinasaan. Amsal 22 ayat 7 juga berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Amsal menyamakan kemiskinan dengan perbudakan. Nah, jika dalam Alkitab, saudara, kita juga menemukan bagaimana Abraham diberkati Tuhan dengan kekayaan melimpah. Demikian pula Yusuf, Ayub, dan Daud. Mengumpulkan harta bukanlah hal buruk. Harta itu berkat Tuhan. Harta ada untuk dikelola menjadi berkat, bukan untuk sekedar dimiliki sebagai rasa aman dan pengakuan. Bedanya apa? Begini, harta sebagai rasa aman justru membuat kita takut kehilangan. Kita akan selalu perhitungan, kita akan menjadi orang yang pelit. Uang kita pakai untuk menjadi alat manipulasi, bukan sarana kasih. Karena kita ingin mendapatkan pengakuan, kita ingin mendapatkan rasa aman. Tapi celakanya, hal yang didapat dengan cara demikian justru adalah ketidaktenangan. Tapi ketika harta kita lihat dan kita pandang sebagai titipan Tuhan yang digunakan untuk memuliakannya, maka kita akan kelola untuk mencukupi kebutuhan, bukan untuk menjadi milik dipertahankan. Sampai-sampai kita kehilangan semua kebaikan, relasi-relasi, dalam upaya kita mempertahankan uang itu. Menjadi berkat itu indah. Melihat Tuhan sebagai yang utama itu jauh lebih menenangkan. Kekayaan itu adalah kebaikan yang besar selama ia tidak menjadi kebaikan tertinggi dalam hidup kita. Kuncinya bagaimana? Mari berikan diri melihat pada Yesus setiap hari. Bukan bangun pagi setiap hari hanya mikir uang tiada henti. Saudara, mari hari ini kita berdoa, Tuhan, Engkau memberkati Abraham, Ayub, dan Daud dengan kekayaan besar ketika mereka meletakkan kekayaan itu di bawah kesetiaan pada Engkau. Ketika itulah harta menjadi berkat bagi mereka. Tuhan, jadikan kami seperti mereka, menemukan ketenangan di dalam Engkau, dan harta kekayaan itu untuk menjadi berkat, menjawab banyak kebutuhan. Amin.